Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Baru beberapa hari sejak semua orang memasuki lubang hitam untuk mencari harta karun. Su Baliu ini pasti berbohong. Aku tak pernah menyangka saudara Su, seorang jenius hebat, akan melakukan tindakan sia-sia seperti itu. Aku meremehkanmu. Ye Liu Chen menatap bintang di antara alis Su Han. Jika Su Han memiliki satu bintang lagi, tingkat kultivasinya akan sama dengannya. Dia tidak pernah menganggap serius Su Han sejak awal, dan semua yang dilakukannya hanyalah kemunafikan. Sekarang Su Han mengejarnya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu, dan kata-katanya sarkastis. Apa itu, kesombongan? Tanya Su Han dengan tenang. Hubungan mereka berdua sudah retak, jadi wajar saja kalau mereka tidak perlu lagi bersikap sopan. Saudara Su jelas mengandalkan istana Pangeran Yun untuk memulihkan kultivasinya dan membuat kemajuan. Mengapa kau memaksakan penghargaan ini pada dirimu sendiri? Ye Liu Chen berkata, aku tahu saudara Su selalu dijuluki monster mengejutkan, tapi itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang bodoh. Apakah saudara Su benar-benar berpikir bahwa Anda adalah monster yang mengejutkan? Seperti kata pepatah, ada beberapa hal, jika satu orang mengatakannya, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi jika 100 orang mengatakannya, beberapa orang akan mempercayainya. Keturunan Dewa Hijau itu pun menunjukkan raut wajah sarkastis. Jelas sekali, Tuan Su telah menempatkan dirinya di posisi tinggi karena sanjungan orang lain. Percaya atau tidak, aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kata Su Han ringan. Masih berpura-pura. Ekspresi Pri Liuli tampak acuh tak acuh. Baru beberapa hari berlalu, tapi kau bilang sudah 100 tahun. Aku bertanya padamu, dari mana datangnya 100 tahun ini? Berapa hari? Su Han tertegun. Dia segera mengerti. Tampaknya waktu di dalam lubang hitam benar-benar berbeda dengan waktu di luar. Melihat ekspresinya, semua orang makin mencibir. Menurut mereka, Su Han tidak dapat menjawab, tetapi mereka tidak tahu bahwa merekalah yang benar-benar tertipu oleh waktu. Su Han tentu saja tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apa yang kalian dapatkan dari lubang hitam itu. Saat kami beraksi, tentu saja kami akan kembali dengan muatan penuh, tapi apa hubungannya ini denganmu? Cibir keturunan Dewa Hijau itu. Di antara keturunan 9 dewa, sejauh yang pernah berhubungan dengan Su Han, keturunan Dewa Hijau adalah yang paling sembrono dan suka berdebat dengan orang lain. Keturunan Putuo berbicara sangat sedikit, tetapi mereka kejam dan biadab. Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun, adalah orang yang paling munafik. Ia bermuka dua dan sekilas, Anda mungkin berpikir ia sangat ramah. Adapun 4 bintang utama, Su Han hanya memiliki beberapa kontak dengan bintang Han Chen dan bintang Pangu. Han Chen Xingzi tidak menyukai pembangkangan pihak lain dan sangat arogan. Namun, planet Pangu agak sulit dipahami. Meskipun Su Han telah mengalami 2 kehidupan dan sangat pandai menilai orang, dia masih tidak bisa melihat menembus bintang Pangu. Orang ini tampak jujur dan benar, tetapi Su Han selalu merasa bahwa ada jiwa lain yang tersembunyi di bawah lapisan kulit ini. Kalau begitu, aku, Su Baliu, ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Su Han masih terus tersenyum. Kami tidak mendapat apa-apa, Pangu Xingzi tiba-tiba berbicara. Oh, mata Su Han berkilat, dan dia tak bisa menahan diri untuk menatap keturunan Dewa Hijau. Keturunan Dewa Hijau, apakah wajahmu sakit? Huf, keturunan King Shen mendengus dingin dan terlalu malas memperhatikan Su Han. Karena kalian semua tidak mendapatkan apa-apa, aku harus mengucapkan selamat. Lagi pula, kalau kalian benar-benar mendapatkan sesuatu, aku pasti akan sedih, kata Su Han. Mendengar ini, keturunan King Shen sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin aliran cahaya datang dari kehampaan dan memasuki tubuh banyak jenius.
Mereka tampaknya telah menerima kabar, dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Su Han dengan mata yang luar biasa. Terutama keturunan King Shen, wajah mereka langsung berubah muram, bahkan sedikit ganas. "Saudara Su, kamu benar-benar kuat," kata Ye Liu Chen sambil tersenyum paksa. Di sampingnya, Peri Liuli menatap Su Han, tatapan membunuh terpancar di matanya. "Sepertinya kalian semua sudah memastikan bahwa aku telah berhasil berubah menjadi manusia fana," kata Su Han. Dia dapat mengetahui dari ekspresi orang banyak bahwa itu mungkin karena ketika dia berhasil berubah menjadi manusia fana, suaranya terlalu keras dan menarik perhatian kekuatan di belakang para jenius ini. Mereka berada di lubang hitam pada saat itu dan tentu saja tidak tahu apapun tentang hal ini. Ye Liu Chen memandang keturunan Dewa Hijau, keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar selalu menjadi yang terbaik di bidang bintang superior ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada situasi di mana mereka terdesak. Begitu seseorang benar-benar terdesak, kekuatan iman akan lenyap, dan fondasi kultivasi akan terguncang. Meskipun kami tidak peduli dengan daftar para jenius, menurut peringkat orang-orang itu, Saudara Su adalah ancaman terbesar bagi Anda. Jelas ini adalah upaya untuk menimbulkan perpecahan. Keturunan King Shen berada di peringkat terakhir di antara keturunan 9 dewa dalam daftar jenius. Jika seseorang benar-benar tersingkir, ada kemungkinan 80% bahwa orang itu adalah dia. Dan begitu dia benar-benar terdesak, maka entah itu kekuatan iman, reputasinya, atau kerja keras kekuatan-kekuatan besar untuk membinanya, semuanya akan meninggalkannya. Ini akan menjadi pukulan yang tak tertahankan dan menghancurkan baginya. Keturunan King Shen tentu saja tahu betul hal ini. Dia tidak ingin peduli dengan provokasi Ye Liu Chen, tetapi demi masa depannya sendiri, dia harus peduli. "Aku tidak pernah bermaksud mengusir siapapun," Saudara Ye terlalu memikirkannya. Su Han merenung sejenak, lalu melanjutkan, "Aku berterima kasih kepada gurumu karena berhasil berubah menjadi manusia fana kali ini. Jika bukan karena Peri Liuli yang melumpuhkan kultivasiku, yang memungkinkanku menjadi manusia biasa, aku mungkin akan berakhir seperti Saudara Ye, hanya bisa memasuki dunia spiritual orang lain dan, seperti boneka, nyaris tak bisa maju ke alam ilahi." Wajah Ye Liu Chen menjadi gelap. Kata-kata Su Han seperti sekali mendayung dua burung terlampaui. Ia tak hanya mengejek langkah Peri Liuli, ia juga mengejek Ye Liu Chen, mengatakan bahwa Ye Liu Chen tidak sebaik dirinya. Saudara Su memiliki kegigihan yang luar biasa dan telah mencapai keberhasilan dalam transformasinya dari orang biasa. Anda tak tertandingi dan sungguh patut dikagumi, Ye Liu Chen berkata, tapi melihat seluruh bidang bintang atas ini, orang-orang sepertimu yang telah bertransformasi menjadi manusia biasa hanyalah anomali. Semua orang di alam dewa, baik mereka yang sangat kuat, jenius kontemporer, maupun kultivator biasa, dapat dibagi menjadi dua kategori. Satu adalah roh yang telah bertransformasi, dan yang lainnya adalah roh pinjaman. Saudara Su telah membuat preseden, tetapi dia juga akan menjadi sasaran kritik publik. Aku mendukung umat manusia, dan kau mendukung keinginan egoismu sendiri. Kita tak bisa dibandingkan, kata Su Han ringan. Manusia fana. Ye Liu Chen tiba-tiba tertawa, Saudara Su sungguh saleh, aku sungguh tak tertandingi. Seorang manusia biasa pun bisa naik ke tanah umat manusia fana. Bisakah kau benar-benar menyerahkan dunia fanamu kepada istana pengadilan manusia? Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengaku sebagai anggota umat manusia? Istana pengadilan manusia adalah satu-satunya di wilayah bintang superior ini yang independen dari 7 area utama dan 4 prefektur utama. Itu adalah pelepasan, bukan transendensi. Dibandingkan dengan 7 wilayah utama dan 4 prefektur, kekuatan istana pengadilan manusia hanya dapat dianggap dapat diterima, bukan yang terbaik. Tetapi istana pengadilan manusia punya satu ciri khas, yakni, apapun yang dilakukannya, akan didasarkan pada ras manusia.
Rumor yang berkembang adalah istana pengadilan manusia sudah ada saat dunia baru pertama kali muncul. Pada masa itu, ribuan ras hidup dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Istana manusia memiliki status yang tak tertandingi dan merupakan tujuan akhir semua kultivator. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia memahami dan mempraktikkan Taoisme, menjadi semakin kuat, secara bertahap menekan banyak ras dan menjadi salah satu ras terkuat. Status istana penyewaan menurun. Ketika semua orang bersatu, kekompakan istana pengadilan manusia secara alami sangat kuat. Namun jika tidak ada ancaman dan orang-orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, istana pengadilan manusia tidak akan banyak berguna. Selain itu, dengan munculnya banyak kekuatan, seperti 4 prefektur utama, 7 wilayah utama, dan bahkan kedatangan pasukan tertentu dari Tanah Suci, status istana pengadilan manusia menjadi semakin genting. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Tidak seorang pun akan menyumbangkan apa yang diperolehnya jika keamanannya terjamin. Su-Han berhasil menjadi manusia fana dan mampu memadatkan dunia fana. Ini adalah dunia fana pertama di bidang bintang superior ini, dan dapat menyebar ke seluruh dunia. Jika kita kembali ke awal masa depan, siapapun yang berhasil berubah menjadi manusia akan menyerahkan dunia fana mereka ke istana pengadilan manusia. Namun sekarang semuanya benar-benar berbeda. Dunia fana seperti ini dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda dan memiliki makna bimbingan yang besar. Di antara 10.000 generasi muda, jika seseorang dapat memahaminya dengan baik, ia akan menjadi orang yang kuat di masa depan dan akan membawa manfaat besar bagi kekuatan yang dimilikinya. Kalau diserahkan ke istana penyewa pasti akan mengumumkannya ke seluruh dunia, dan semua orang pasti mampu memahaminya. Su-Han telah membuat terlalu banyak musuh saat ini. Jika dunia fana ini benar-benar diserahkan kepada istana pengadilan manusia, itu sama saja dengan membiarkan generasi muda dari pasukan musuhnya mendapatkan wawasan ketika mereka menerobos alam dewa. 100 tahun keuntungan diserahkan kepada orang lain. Bagaimana ini mungkin? Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan pernah melakukan hal itu. Itu membiarkan musuh Anda menggunakan apa yang Anda berikan untuk membunuh Anda. Ye Liuchen tentu saja tidak akan mempercayainya. Jika saudara Su benar-benar bisa menyerahkan dunia fana kepada istana pengadilan manusia, maka kita bisa pergi ke sana untuk memahaminya. Meskipun kita sudah menembus ke alam dewa, bagaimanapun juga ini adalah dunia fana pertama. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan darinya, kata Ye Liuchen lagi. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan provokasi. Wajar jika Su-Han tidak menyerahkannya, karena itu tidak akan membahayakannya. Namun, jika Su-Han menyerahkannya, ia tidak akan menderita kerugian apapun. Sebaliknya, ia mungkin bisa memahami sesuatu dari dunia fana. Tak masalah jika kau tak bisa memahaminya. Setidaknya dunia fana tak hanya dikuasai oleh Su-Han, juga tak hanya dikuasai oleh istana Pangeran Yun. Orang sering melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Banyak sekali orang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain namun menguntungkan dirinya sendiri. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Su-Han tampak tenang saat berkata kepada Ye Liuchen, tapi dengan tingkat pemahamanmu, aku khawatir bahkan jika kau mempertaruhkan nyawamu, kau tidak akan mendapatkan apapun dari ini. Apakah kau benar-benar berencana menyerahkannya ke istana pengadilan manusia? Mata Pangu Xingzi berkilat. Su-Han menatapnya dengan seksama dan tersenyum tipis. Wilayah bintang bawah dan tengah pernah dirusak oleh iblis luar angkasa. Dalam keadaan seperti itu, umat manusia adalah yang terpenting. Pangu Xingzi seharusnya tahu ini. Aku memang bukan orang baik, tetapi dia juga tahu bahwa keselamatan umat manusia di atas segalanya, kan? Aku mengagumimu. Pangu Xingzi mengepalkan tinjunya dan berkata, dunia fana Tuan Su begitu mendalam sehingga bahkan para master di alam dewa kuno pun dapat memahaminya. Ini tidak lagi terbatas pada alam dewa.
Tuan Su sama sekali tidak takut musuh akan masuk ke dalamnya. Sebaliknya, Anda mengabdikan diri sepenuh hati kepada umat manusia. Anda sungguh seorang yang penuh kebajikan, kebenaran, dan kebajikan. Bahkan saya mengaguminya. Sama-sama, jawab Su Han ringan. Dia tidak berbohong, tetapi benar-benar berniat menyerahkan dunia fana kepada istana pengadilan manusia. Kelihatannya bodoh saat ini, tetapi dia punya visi jangka panjang. Sejak kelahirannya kembali, Su Han hanya memiliki satu tujuan, menggulingkan Star Alliance, membunuh Yuan Ling, dan membalas dendam. Dibandingkan dengan Star Alliance dan penguasa Bima Sakti, Yuan Ling, apa yang disebut keturunan para dewa, 4 putra bintang agung, dan lain sebagainya, tidak lebih dari sekedar awan dan asap yang berlalu dan tidak layak disebutkan sama sekali. Istana penyewaan sudah hancur, dan aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Saudara Su, jangan terlalu dipikirkan. Ye Liu Chen mendengus dingin. Istana manusia selalu diperuntukkan bagi umat manusia. Setiap kali seorang jenius yang sedang naik daun muncul, mereka akan diberi nutrisi oleh cairan misterius dari istana manusia. Konon, itu adalah benda suci yang diwariskan dari zaman kuno. Saudara Ye, ketika dia menjadi keturunan para dewa, saya khawatir dia mendapatkan banyak manfaat darinya, kan? Su Han mencibir, istana pengadilan manusia adalah untuk umat manusia, dan kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Terus terang saja, kau tidak tahu berterima kasih dan kau akan menghancurkan keledai itu setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Kamu bicara omong kosong. Ye Liu Chen sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pri Liuli di sampingnya berkata, setelah mendengar begitu banyak, kupikir kau benar-benar melakukan ini demi umat manusia. Ternyata, ini semua demi cairan misterius itu. Seorang pria sejati harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Su Han berkata, cairan misterius itu memang penting, tapi istana pengadilan manusia yang memutuskan apakah cairan itu boleh dibagikan. Kalau kau memberikannya padaku, aku akan menerimanya. Kalau kau tidak memberikannya, aku tidak akan memaksanya. Di samping itu, melihat Pri Liuli hendak membantah, Su Han melanjutkan, sekalipun aku benar-benar mendapatkan cairan misterius, setidaknya aku telah membayar harga dunia fana. Kurasa kau lebih tahu daripada aku betapa pentingnya dunia fana ini. Sebaliknya, muridmu, salah satu keturunan 9 Dewa Agung, hanya bisa mengejek istana manusia dengan setiap kata-katanya. Apa kontribusinya bagi umat manusia? Semua kata-katanya yang agung itu hanyalah omong kosong. Kau, Su Baliu, benar-benar tajam lidahnya, kata Pri Liuli. Tidak sebaik dirimu. Su Han menatap Pri Liuli sejenak, dan akhirnya berkata, setidaknya, aku tidak bisa kentut sepertimu. Apa katamu? Pri Liuli tampak sangat dingin. Dia berada di alam dewa surgawi, tingkat kedua dari orang-orang terkuat di bidang bintang atas. Di matanya, orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti Su Han hanyalah semut. Dia berkata bahwa tidak apa-apa jika Su Han kentut, yang bahkan merupakan pujian untuk Su Han. Tapi Su Han bilang dia kentut, itu tidak baik. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Aura Pri Liuli melonjak, dan telapak tangannya sedikit terangkat. Kekuatan kultivasinya telah menyebar, siap untuk jatuh ke arah Su Han kapan saja. Desir-desir, semua mata tertuju pada Su Han saat ini. Mereka ingin melihat apakah Su Han masih memiliki keberanian seperti sebelumnya, dan bersedia bertarung sampai akhir dengan Pri Liuli bahkan jika kultivasinya hancur. Di bawah tatapan orang-orang yang mengejeknya, Su Han berkata-kata demi kata, ku bilang, aku, Su Baliu, tidak sebaik dirimu, Pri Liuli, yang bisa kentut. Bush, terdengar gemuruh, dan udara menjadi terang benderang bagai pelangi yang membentang ribuan mil. Cekaerak, sebuah retakan besar muncul di atas kepalanya, dan tekanan mengerikan dari alam para dewa melonjak seperti air pasang. Pri Liuli hanya berdiri di sana, tetapi aura agung di sekelilingnya seperti meremas ruang, seolah ingin menghancurkan Su Han sampai mati.
Jika aku bisa melumpuhkanmu pertama kali, aku bisa melumpuhkanmu kedua kalinya. Di alam dewa, apa yang kamu katakan itu benar. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit dan mendarat di kepala Su Han dalam sekejap. Dilihat dari situasinya, bukan hanya kultivasi Su Han yang akan hancur, tetapi bahkan roh primordialnya pun akan hancur, mengubahnya menjadi orang tanpa jiwa, sebanding dengan orang idiot. Di bawah aura semacam ini, bahkan wajah Su Han pun memerah. Namun dia masih berdiri di sana, tanpa menghindar atau menghalangi. Wung! Kehampaan itu bergetar, dan pilar petir keemasan tiba-tiba muncul, menghantam langsung tangan besar ilusi Peri Liuli. Beng! Tangan besar itu langsung roboh, dan Peri Liuli sendiri langsung pucat pasi dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Dewa petir kuno, ekspresi Peri Liuli berubah drastis. Apakah kamu sudah cukup hidup? Sinar cahaya keemasan itu menghilang, dan cahaya keemasan bersinar terang, bagaikan matahari. Sebuah wajah manusia muncul di dalamnya, itu adalah Dewa Petir kuno. Guntur yang dahsyat memenuhi udara, membuat penampakan Dewa Guntur kuno tampak dan menghilang dari waktu ke waktu. Dan kata-katanya bagaikan pedang tajam, menusuk jantung Peri Liuli, menyebabkan dia memuntahkan darah lagi. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan dan mundur 3 poin. Para dewa kuno mengambil tindakan, menghancurkan langit dan bumi, mendatangkan teror tanpa akhir. Mereka selalu ingin menguji sikap Istana Yun terhadap Su Han, dan mereka telah mendapatkan jawabannya terakhir kali, meskipun kultivasinya dihapuskan, Istana Yun tidak pernah muncul. Oleh karena itu, provokasi Su Han kali ini, yang menyebabkan Peri Liuli beraksi lagi, telah membuat mereka lengah. Mereka benar-benar berpikir bahwa Istana Pangeran Yun tidak akan menyinggung para jenius ini karena Su Han. Namun jelas, mereka salah. Liuli, temui Dewa Petir kuno, ucapnya dengan hormat. Meskipun Peri Liuli terluka 2 kali, dia tetap membungkuk dan memberi hormat, tidak berani bersikap tidak hormat. Ketika para dewa kuno berpatroli di langit, manusia harus menunjukkan rasa hormat. Ini aturannya. Temui Dewa Petir kuno. Orang-orang seperti keturunan King Shen, Ye Liu Chen, dan keturunan Putuo juga mundur lagi, membungkuk dan mengepalkan tangan mereka. Itu karena status khusus mereka, kalau tidak, mereka bukan saja harus memberi hormat, tetapi mereka mungkin harus berlutut untuk memberi hormat. Su Baliu adalah utusan istana tingkat 7 di Istana Yun Wangku. Bagaimana mungkin kau, seorang dewa surgawi bintang 1, bisa seenaknya menghancurkan kultivasinya begitu saja? Di mana kau tempatkan kediaman Pangeran Yunku? Di mana kau tempatkan tuan istana ini? Peri Liuli menggigil sambil berbisik membela diri, Su Baliu telah menghina dan tidak menghormatiku secara verbal. Aku mencoba menoleransi, tetapi dia malah memperparahnya. Aku tak punya pilihan selain turun tangan. Namun, ini telah mempermalukan Istana Pangeran Yun, jadi aku mohon kepada Dewa Petir kuno untuk menghukumku. Apa yang disebut hukuman itu hanya omong kosong di mata semua orang. Lagi pula, Peri Liuli adalah makhluk surgawi, dan ia didukung oleh kekuatan-kekuatan dahsyat dari distrik tingkat 7. Saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya. Bagaimana mungkin Dewa Petir kuno benar-benar menghukumnya? Bush! Namun yang tidak disangka-sangka adalah, tiba-tiba petir keemasan itu membentuk telapak tangan seukuran orang normal dan menghantam Peri Liuli. Tentu saja aku harus menghukummu. Suara Dewa Guntur kuno juga terdengar. Saat tekanan datang, wajah Peri Liuli berubah dan dia secara tidak sadar mencoba menghindar. Namun Dewa Petir kuno berbicara lagi, jika kau berani menghindar, aku akan memukulmu 10 kali lagi. Peri Liuli menggertakkan giginya, berhenti tiba-tiba, dan hanya berdiri di sana tanpa daya. Bang! Suara tamparan keras, bagaikan guntur, bergema di telinga semua orang. Peri Liuli terlempar mundur puluhan meter, dan bekas tamparan besar muncul di wajah cantiknya.
Yunwang Mansion berada di luar 7 wilayah utama dan tidak mau ikut campur dalam urusan 7 wilayah utama, tapi bukan berarti Yunwang Mansion bodoh. Liuli, kau seharusnya bersyukur Su Baliu telah berhasil berubah menjadi manusia biasa. Kalau tidak, jika kau menghancurkan kultivasinya, aku sendiri yang akan bertindak dan membantai seluruh klanmu. Peri Liuli itu bergetar pelan, dan ketakutan tak terbatas menyebar. Seperti yang kita semua tahu, Dewa Petir kuno sangat lembut. Di antara sekian banyak kekuatan super di alam dewa kuno, dia adalah salah satu yang paling ramah dan kuat. Akan tetapi, justru karena kedekatannya inilah, setelah sekian tahun, sebagian besar keturunannya telah melupakan ketegasan dan kekejamannya. Setiap kerajaan dewa kuno dicapai dengan menginjak mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin orang biasa memahami metode dan pemikiran mereka? Terakhir kali kultivasi Suhan dihapuskan, Dewa Petir kuno tidak muncul, tapi bukan berarti dia tidak peduli. Perkataannya juga secara tidak langsung memberitahu semua orang, kau punya kekuatan besar yang melindungimu, dan di belakangnya, Su Baliu, ada juga Yunwang Mansionku. Kediaman Pangeran Yun selalu menjunjung tinggi keadilan dan tidak akan memihak siapapun. Meskipun Su Baliu jenius, ia juga murid kediaman Pangeran Yun. Anda adalah salah satu dari 4 kepala asrama kediaman Pangeran Yun. Bukankah sudah menjadi aturan bagi Anda untuk bertindak secara pribadi untuknya? Keturunan Dewa Hijau itu tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengatakan hal ini, ekspresi orang-orang kuat yang melindunginya langsung berubah. Status keturunan dewa memang tidak rendah, tapi itu tergantung siapa yang kau hadapi. Sekarang jelas bukan saatnya bicara. Sungguh, apakah kamu sedang mengajariku cara melakukan sesuatu? Telapak Guntur menyerang lagi, dan dengan sekali hentakan, ia menghempaskan keturunan Dewa Hijau sejauh ratusan meter. Generasi muda tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini. Kumohon, Dewa kuno, ampuni dia kali ini demi King Jun. Dewa surgawi yang melindungi keturunan King Shen berbicara cepat. Hanya kali ini saja, ini tidak akan terjadi lagi. Dewa Petir kuno berhenti. Ya. Orang di alam dewa mengangguk sebagai jawaban. King Jun adalah keturunan dari generasi King Shen sebelumnya. Setelah dipromosikan ke alam dewa kuno, ia diberi gelar King Jun. Dia adalah penguasa sejati keturunan King Shen dan memberinya perlindungan terkuat. Dewa Petir kuno berhenti, jelas demi King Jun. 3 hari lagi, Kaisar Prajurit Gila akan digantikan. Aku akan menjadi salah satu dewa kuno yang berpatroli di langit kali ini. Jika tidak ada yang serius, Su Baliu akan berpatroli di langit atas namaku. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Ketika generasi berikutnya muncul, medan bintang superior terbuka, berbagai ras kuat menjelajahi langit berbintang, dan ras manusia tidak punya tempat untuk berdiri. Orang-orang yang memiliki kebijaksanaan besar telah menyatakan dengan jelas bahwa jika umat manusia tidak bersatu, cepat atau lambat mereka akan punah seiring berjalannya waktu. Istana Pengadilan Manusia pun muncul. Sebagai kekuatan pertama dan satu-satunya umat manusia, dari alam dewa kuno hingga alam dewa semu, semuanya bersatu dan perintah dikeluarkan oleh Istana Pengadilan Manusia. Pada saat itulah patroli langit para dewa kuno dimulai. Banyak ras yang sangat ganas dan jahat memperlakukan manusia sebagai makanan. Mereka tidak hanya ingin menikmati kelezatan daging manusia, tetapi juga ingin melahap hasil budidaya manusia untuk membantu mereka berkembang. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyerang istana manusia, tetapi akhirnya dihentikan. Selain itu, ras manusia bangkit dari abu dan menjadi semakin kuat, secara bertahap menjadi salah satu ras yang unggul. Melihat bahwa menyerang umat manusia tidak ada harapan, ras lain secara bertahap menyerah. Namun jika umat manusia ingin menjadi lebih kuat, mereka masih harus memperoleh sumber daya dari tempat lain, seperti sumber daya yang dibutuhkan oleh para kultivator untuk berkultivasi saat ini. Tim manusia seringkali dibunuh dan dimangsa oleh ras lain.
Istana manusia murka dan mengeluarkan perintah bahwa alam dewa kuno akan mulai berpatroli di langit dengan jangka waktu 100 tahun dan bergiliran di antara mereka. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar berpatroli di langit, melindungi semua pembudidaya umat manusia dari kematian. Bahkan para dewa kuno pun turun tangan secara pribadi untuk membantu mereka menghadapi berbagai krisis dan memperoleh banyak sumber daya. Saat ini, survei langit telah berubah. Meskipun aturan ini telah diwariskan turun-temurun, aturan ini selalu dipatuhi oleh alam dewa kuno, dan perintahnya masih dikeluarkan oleh Istana Pengadilan Manusia. Namun, saat ini, umat manusia telah menjadi salah satu ras terkuat di ranah bintang atas. Kecuali ras naga dan ras lainnya, hanya sedikit ras lain yang berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, manusia dapat keluar dengan bebas tanpa khawatir disergap. Bahkan jika ada penyergapan dari ras lain, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri atau bahkan membunuh pihak lain. Dalam kasus ini, patroli langit para dewa kuno pada dasarnya tidak berguna. Tetapi meskipun tidak ada gunanya, itu tetap saja survei langit dan bahkan alam dewa kuno. Sebagai wilayah terkuat di bidang bintang superior, kekuatan alam dewa kuno tidak dapat digoyahkan atau dilanggar oleh siapapun. Berdasarkan peraturan Istana Pengadilan Manusia, kekuatan super tertinggi di alam dewa kuno dapat pergi kemana saja sesuka hati saat berpatroli di langit, dan tidak ada kekuatan apapun yang boleh menghentikan mereka. Dewa kuno pada periode patroli langit setara dengan otoritas tertinggi di bidang bintang superior. Bahkan Star Alliance tidak dapat menghentikannya. Meskipun istana manusia tidak sekuat dulu, ia telah mengatasi banyak kelemahan para dewa kuno. Lagi pula, ia pernah menjadi kekuatan nomor satu umat manusia dan memiliki fondasi serta metodenya sendiri. Siapapun yang berani mengabaikan dewa patroli kuno akan segera dihukum. Justru karena alasan inilah para dewa kuno ini selalu bersikeras berpatroli di langit. Pertama, saya tidak ingin menyinggung pengadilan. Kedua, Anda juga dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan pada hari-hari biasa sambil mengamati langit. Dan berdasarkan status terkini umat manusia di medan bintang superior, para dewa kuno tidak perlu berpatroli di langit secara langsung, jadi aturan lain telah diperluas. Temukan seseorang untuk berpatroli di langit atas nama mereka. Orang yang berpatroli di langit atas nama alam dewa kuno setara dengan memegang semua kekuasaan di tangan alam dewa kuno. Bahkan jika alam dewa kuno setingkatnya bertemu dengannya, ia harus memanggilnya Tuan. Tentu saja, karena perbedaan dalam kultivasi, tidak seorang pun akan mengatakan apapun bahkan jika mereka yang berada di alam dewa kuno tidak menyebut diri mereka seperti itu. Tetapi harus diakui bahwa bahkan orang yang sangat berkuasa sekalipun tidak akan, dan tidak akan mau, menyinggung pihak lain. Mereka yang dipilih untuk menggantikan patroli langit hampir selalu merupakan orang-orang yang paling menjanjikan dan menjanjikan di mata para dewa patroli langit kuno. Lebih dari 90% orang yang berpatroli di langit atas nama orang lain pada akhirnya akan mewarisi semua ajaran para dewa patroli langit kuno, dan pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbatas. Inilah alasan utama mengapa keturunan King Shen dan lainnya ketakutan. Dapat dikatakan bahwa Istana Yun melindungi Su Han karena dia sangat berbakat dan mereka ingin membinanya. Namun Dewa Petir kuno meminta Su Han untuk berpatroli di langit atas namanya, yang mana itu sama saja dengan memperlakukannya seperti putranya sendiri. Bahkan di seluruh istana Pangeran Yun, selain kepala istana dan keempat kepala istana, orang yang memiliki status tertinggi mungkin adalah Su Han. Su Han berpatroli di langit atas nama Dewa Petir kuno, yang berarti bahwa dia tidak hanya bisa bebas masuk dan keluar dari tempat manapun di domain bintang superior, tetapi dia juga bisa dengan kuat menekan mantan musuhnya dalam waktu 100 tahun. Meskipun keturunan Putuo dan Kaisar Yun terkejut dan marah akan hal ini, hal itu tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Namun keturunan King Shen berbeda. Ia adalah keturunan dewa terakhir dari 9 keturunan dewa, dan Su Han kemungkinan besar merupakan ancaman baginya.
Sebelumnya, dia bahkan sudah menyusun serangkaian rencana. Sekalipun dia tidak bisa membunuh Su Han, dia tidak akan pernah membiarkannya terus bangkit. Jika tidak, identitasnya sebagai keturunan para dewa akan terancam. Tapi aku tidak menyangka Dewa Petir Kuno akan melakukan hal seperti itu. Su Han berpatroli di langit atas namanya, dan ada orang-orang di istana yang mengawasi segalanya. Siapa yang berani menyentuhnya dalam 100 tahun? Brengsek. Keturunan Dewa Hijau mengepalkan tangannya, tak ada sedikit pun tanda-tanda penyembunyian pada kesuraman di wajahnya yang tampak meneteskan air. Junior, patuhi perintahmu. Suara Su Han terdengar, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Petir Kuno. Keturunan Putuo yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, "Maaf, Dewa Petir Kuno, siapakah Dewa Petir Kuno berzirah emas yang berpatroli di angkasa kali ini?" Mendengar ini, Ye Liu Chen beserta keturunan King Shen dan lainnya kembali memasang telinga. Hanya Pangu Xingzi yang tetap tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bukan hanya satu, tetapi 3 dewa kuno yang berpatroli di langit setiap 100 tahun sekali. Ketiga dewa kuno ini berasal dari kekuatan yang berbeda, dan akan dibagi menjadi baju zirah emas dan baju zirah perak sesuai dengan perintah Istana Pengadilan Manusia. 1 dengan baju zirah emas, 2 dengan baju zirah perak, dan baju zirah perak dipimpin oleh baju zirah emas, yang setara dengan dewa kuno baju zirah emas, dan merupakan dewa kuno paling kuat yang berpatroli di langit saat ini. Dengan kata lain, begitu Dewa Petir Kuno mengenakan baju zirah emas, maka Su Han akan berpatroli di langit atas nama Dewa Petir Kuno, dan 2 orang lainnya yang berpatroli di langit atas nama Dewa Petir Kuno baju zirah perak akan berdiri di samping Su Han dan bertindak sesuai perintah Su Han. Secara tak kasat mata, ada 2 kekuatan lagi yang dapat diandalkan. Yang terpenting, di bawah 3 dewa kuno itu akan diutus 6 dewa langit dan 12 dewa misterius untuk mendampingi para dewa kuno berpatroli di angkasa. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk meminta orang lain berpatroli di langit atas nama mereka. Hanya mereka yang berada di alam dewa kuno yang memiliki kualifikasi ini. Menurutmu siapa dia? Dewa Petir Kuno menatap keturunan Putuo. Yang terakhir sedikit terkejut. Dia tidak berani bersikap sombong di depan dewa kuno itu. Dia cepat-cepat berkata, "Junior tidak tahu. Ini aku." Dewa Petir Kuno mendengus dingin, "Jangan berharap keberuntungan. Su Baliu berpatroli di langit atas namaku, jadi dialah orang terkuat di wilayah bintang superior ini dalam 100 tahun terakhir. Kalian adalah keturunan para dewa, dengan kekuatan dahsyat yang mendukung kalian. Jika kalian ingin menyentuhnya, silakan coba, tapi sebelum melakukannya, sebaiknya kalian pikirkan dulu konsekuensinya." Keturunan King Shen dipenuhi dengan keputusasaan total. Kali ini, lelaki berbaju zirah emas itu ternyata adalah Dewa Petir Kuno. Jadi, mustahil baginya untuk membunuh Su Han dalam kurun waktu 100 tahun. Dan dengan kualifikasi Su Han, dia pasti akan menggunakan kekuatan patroli langit untuk membuat kemajuan pesat dalam 100 tahun ke depan. Setelah patroli langit berakhir, saya khawatir identitasnya sebagai keturunan dewa akan benar-benar tergusur. Dewa Petir Kuno jelas tidak berniat untuk lebih memperhatikan orang-orang ini. Sebaliknya, ia mengirim pesan kepada Su Han, "Apakah kau benar-benar berhasil menjadi manusia fana?" Su Han mengangguk sedikit dan juga menyampaikan suaranya, "Setelah 100 tahun, aku beruntung telah memenuhi misiku." Secara logika, setinggi apapun pemahamanmu, mustahil bagimu untuk berhasil berubah menjadi manusia biasa tanpa pengalaman lebih dari 1.000.000 atau bahkan puluhan juta tahun. Kata Dewa Guntur Kuno itu penuh arti. Su Han terdiam. Sejak dia bertemu Dewa Petir Kuno, dia terus menguji identitasnya melalui perkataan dan perbuatannya. Mungkin, Dewa Petir Kuno telah lama mengetahui jati dirinya, tetapi dia tidak berniat mengungkapkannya, dan selalu melindungi Su Han. Jika kau berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau tidak,
dengan hasratmu yang tak berdasar, siapa yang tahu kapan kau akan mencapai alam ilahi bintang 2? Dewa petir kuno bertanya lagi, bagaimana dengan dunia fana? Bagaimana rencanamu menghadapinya? Sejak kemunculannya di generasi-generasi selanjutnya, dunia fana pertama di bidang bintang atas telah memiliki makna yang tak ternilai, tidak hanya bagi alam ilahi di kemudian hari, tetapi juga bagi puncak alam dewa sejati, puncak alam dewa kuno, dan bahkan alam suci. Melalui dunia ini, seseorang dapat memahami prinsip-prinsip agung langit dan bumi. Apa pendapat Tuan Istana Dong? Tanya Suhan balik. Dewa petir kuno mendesah, dari sudut pandangku, tentu saja aku ingin kau menyerahkannya kepada Istana Pangeran Awan. Dunia fana ini setara dengan tempat untuk menciptakan para dewa. Dunia ini ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada dunia spiritual alam dewa kuno. Jika Istana Pangeran Awan saja bisa menguasainya, dalam 10.000 tahun, sejumlah besar orang kuat pasti akan muncul. Dengan dunia fana ini, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan 3 istana lainnya. Orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Mungkin juga rumah Pangeran Yun menjadi sasaran kritik publik karena hal ini, kata Suhan. Haha, itu tergantung apakah mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Dewa petir kuno mencibir, lalu melanjutkan, namun, ini hanya omong kosong. Aku sudah mendengar apa yang kau katakan sebelumnya, dan aku mengerti maksudmu. Kau ingin menyerahkan dunia fana kepada istana manusia, kan? Aku punya ide ini, kata Suhan. Meskipun status istana pengadilan manusia tidak setinggi dulu, ia masih merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah bintang superior. Meskipun jumlah orang kuatnya sedikit, fondasinya masih kokoh. Yang terpenting, semua keputusan yang mereka buat didasarkan pada perspektif umat manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki motif egois. Ini dapat dipercaya. Aku tahu kau punya rencana. Mengirim dunia fana ke istana manusia memiliki implikasi yang sangat berbeda dengan mengirimnya ke istana Pangeran Yun. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa istana manusia tidak peduli dengan apa yang disebut dendammu. Selama itu menguntungkan umat manusia, mereka tidak akan ragu. Dunia fana ini adalah apa yang telah kau lalui ratusan tahun untuk mendapatkannya. Setelah kau serahkan ke istana manusia, dunia ini akan menjadi gaun pengantin bagi para jenius lainnya, seperti keturunan Dewa Hijau dan Kaisar Awan. Mereka memiliki bakat luar biasa, dan meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan perjalanan fanamu, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Suhan terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, aku sangat menyadari hal ini, tetapi setelah mengalami sendiri urusan para iblis luar di wilayah bintang bawah dan tengah, aku juga mengerti bahwa tanpa fondasi umat manusia, semua dendam dan kebencian akan menjadi omong kosong belaka. Apa maksudmu? Dewa petir kuno mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, bahkan di wilayah bintang yang lebih tinggi, iblis ekstrateritorial bisa muncul. Saya tidak yakin, tapi saya masih harus membuat rencana. Suhan berkata, para kultivator yang tiba-tiba muncul dan menangkap manusia fana itu masih belum teridentifikasi. Aku telah menghabiskan 100 tahun di sini sebagai manusia fana, dan aku telah memperoleh beberapa wawasan. Sepertinya pulau manusia fana hanyalah halaman belakang seseorang. Mereka menahan manusia fana di sini dan menangkap mereka kapanpun mereka membutuhkannya. Aku sudah memberitahu istana manusia tentang masalah ini, dan mereka akan melakukan penyelidikan terperinci, kata Dewa Petir Kuno. Suhan ragu sejenak dan berkata, iblis dari luar wilayah ini sangat suka memakan manusia. Pupil mata Dewa Petir Kuno mengecil, namun dia tidak berkata apa-apa lagi. Kalian melakukan ini demi kebaikan umat manusia. Meskipun aku menyesalinya, aku tidak akan menghentikan kalian. Dalam jangka panjang, terlepas dari ada atau tidaknya iblis ekstrateritorial, ini akan menguntungkan kalian. Suhan terdiam lagi. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Dewa Petir Kuno, dan yang terakhir jelas juga tahu mengapa dia melakukan ini.
Semua orang memahami pentingnya dunia fana. Setelah diserahkan ke istana manusia pasti akan membukanya untuk umum dan mengumumkan bahwa itu adalah hadiah dari Suhan. Ini akan mengubah pandangan semua orang di Upper Star Domain terhadap Suhan. Bahkan mereka yang selalu netral akan berpihak pada Suhan. Jika benar-benar ada kemungkinan Sekte Phoenix akan bangkit kembali menggantikan Paviliun Pembunuh Dewa, maka orang-orang ini pasti akan menjadi asisten Suhan yang paling cakap. Dibandingkan dengan iblis ekstrateritorial, ini adalah rencana utama Suhan. Dalam 3 hari, baju besi emas akan tiba dan kamu bisa memakainya. Mitos kuno tentang guntur jatuh, cahaya keemasan di langit menghilang, dan wajahnya menghilang sepenuhnya. Suhan menoleh sedikit, melirik yang lain, dan memperlihatkan senyum aneh. Semuanya, setelah Su mengenakan baju sirah emas, jika ada harta karun lain yang muncul, tolong jangan hentikan aku. Huf, peri Liuli mendengus dingin, tahu bahwa Suhan sedang membicarakannya. Ayo pergi. Keturunan Dewa Hijau tampak murung dan melambaikan tangan saat pergi. Pangu Xingzi juga menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Suhan dan berkata sambil tersenyum, 3 hari lagi, saat Tuan Su berpatroli di langit, jika kita bertemu lagi, tolong jangan mempermalukanku. Tentu saja tidak. Pangu Xingzi adalah pria yang baik hati dan saleh yang hanya peduli pada umat manusia. Dia bahkan telah menyelamatkan begitu banyak manusia. Siapapun yang kuincar, aku tidak akan pernah mengincarmu, kata Suhan dengan nada netral. Pangu Xingzi tampaknya tidak mengerti maksud kata-katanya dan berkata, baiklah. Aku permisi dulu. Setelah semua orang pergi, mata Suhan mulai berkedip cepat. Sun Tian, ini hal yang bagus. Ada banyak dewa kuno tingkat tinggi di bidang bintang. Sekalipun ada 3 dalam satu periode, butuh setidaknya ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, hingga giliran Dewa Petir berikutnya tiba. Aku tak sabar menunggu selama itu. Setelah berpikir sejenak, Suhan mengeluarkan sebuah amplop dari tangannya. Itu diberikan kepadanya oleh Wang Changqi sebelum dia meninggal. Apa itu? Suhan bertanya-tanya. Suhan merobek amplop itu dan mengeluarkan sepucuk surat. Hanya ada beberapa kata kecil di surat itu. Apa yang Anda cari ada di Laut Meteorit, segitiga Luosheng. Kepala Suhan berdengung dan hampir meledak. Jiwa sisa penyihir leluhur. Matanya terbelalak, menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Alasan mengapa ia menjadi manusia di desa Liuhua adalah karena tujuan akhir atlas penyihir leluhur ada di desa Liuhua. Karena Wang Changqi meninggalkan surat seperti ini, kita pasti tahu apa yang dicarinya. Tetapi bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, mengetahui semua ini? Mungkinkah? Suhan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah desa Liuhua. Target yang ditunjukkan oleh atlas penyihir leluhur ada di desa Liuhua, tapi targetnya bukan sisa jiwa penyihir leluhur, tapi Wang Changqi. Pada saat ini, banyak wawasan terlintas di benak Suhan. Wang Changqi memang manusia biasa, tapi dia juga bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa jiwa penyihir leluhur yang tersisa ada di segitiga Luosheng di Laut Meteorik? Dia terkejut, namun juga heran. Sebelumnya ia tidak tahu apa-apa, tetapi saat ini, Wang Changqi menunjukkan tempat itu kepadanya. Jiwa penyihir leluhur yang tersisa pasti berada di segitiga Luosheng. Suhan menghela napas lega dan tiba-tiba teringat pada dewa iblis kuno yang ditemuinya saat datang ke Pulau Fana. Dia jelas sedang menuju jauh ke dalam Laut Meteorit. Dilihat dari lokasinya di sana, arah yang ditujunya jelas ke arah segitiga Luosheng. Mungkinkah alam dewa kuno yang maha kuasa ini juga telah merasakan keberadaan atlas penyihir leluhur? Informasi ini tercatat dalam kitab kuno tertinggi di wilayah suci. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk alam dewa kuno ini mengetahuinya? Apakah seseorang dari wilayah suci turun sebagai avatar dan memberitahu mereka? Tapi bagaimana orang-orang dari wilayah suci bisa merasakan sisa jiwa penyihir leluhur? Ada juga keturunan Dewa Hijau, Ye Liu Chen, dan yang lainnya.
Cahaya berharga 9 warna muncul di sini, dan sepertinya sebuah harta karun tertinggi telah muncul. Namun, hingga lubang hitam itu tertutup, mereka tidak mendapatkan apapun darinya. Mungkinkah cahaya berharga 9 warna ini palsu? Atau apakah karena jiwa sisa penyihir leluhur akan segera muncul, menarik cahaya berharga 9 warna yang terpantul dari tempat ini, dan orang-orang secara keliru percaya bahwa sebuah harta karun tertinggi telah muncul? Banyak pertanyaan muncul di benak Su-han. Sebenarnya, ia tidak perlu memikirkannya, tetapi setelah mengalami hampir miliaran tahun di kehidupan sebelumnya, ia sudah terbiasa berpikir seperti ini. Itu saja. Sambil menggelengkan kepala, Su-han bergumam, dalam 3 hari, aku akan bisa berpatroli di langit atas nama Dewa Petir Kuno. Sebagai Dewa Petir Kuno berzirah emas, bahkan kekuatan tingkat atas seperti Dewa Petir Kuno Iblis atas pun tak akan berani berbuat apa-apa padaku. Jika mereka benar-benar ingin mencari sisa jiwa penyihir leluhur, maka aku layak untuk bersaing dengan mereka. Dalam 3 hari ini, aku bisa memadatkan dunia fana terlebih dahulu. Istana manusia tahu betapa pentingnya dunia fana dan pasti akan mengirim seseorang untuk menghubungiku. Aku tidak perlu pergi ke mereka, mereka akan menemukanku. Segala yang dilakukan istana manusia adalah atas kemauan pihak lain. Jika Su-han tidak mau menyerahkan dunia fana, mereka mungkin akan menghela napas, kecewa, dan menyesal, tetapi mereka tidak akan pernah memaksanya. Setelah mengetahui hal ini, Su-han tidak ragu-ragu dan duduk bersila di tanah, mulai memadatkan dunia fana. Apa yang disebut kondensasi sebenarnya tidak sulit. Proses ini setara dengan menyalin sebagian memori Su-han Huafan dan memasukkannya ke dalam kristal memori. Setelah istana penyewa mendapatkannya, tentu akan ada cara lain untuk membukanya bagi orang luar dalam skala besar. Namun, Su-han ingin mencatat pemahamannya tentang 100 tahun transformasi menjadi manusia fana dalam ingatan ini, terutama membuat catatan penting tentang 3 bagian, memasuki dunia fana, berintegrasi ke dalam dunia fana, dan meninggalkan dunia fana. Aku memasuki dunia fana melalui kesedihan, dan aku juga akan meninggalkan dunia fana melalui kesedihan. Saat Su-han sedang dalam proses memadatkan dunia fana, dia mengingat semua yang ada di desa Liu Hua. Dia mendesah pelan. Saat masih manusia, kehidupan Su-han menjadi sulit sejak Song Yu menikah dengan keluarga Wang. Jika bukan karena pengalaman hampir miliaran tahun di kehidupan sebelumnya, Su-han mungkin tidak akan mampu menahan diri dan menyerang Song Yu, Song Guo dan yang lainnya. Ini bukan masalah temperamen, tetapi masalah kondisi pikiran. Tak peduli seberapa kesalnya suasana hati Anda, suasana hati itu akan tenang seiring berjalannya waktu. Hanya berdasarkan lokasi Song Yu, hanya sedikit orang yang bisa melewatinya. Su-han berpikir dalam hati, jika mereka ingin mendapatkan wawasan dari dunia fanaku, mereka harus mengikuti jalanku dan mengintegrasikan seluruh jiwa mereka ke dalam pikiranku. Setiap orang yang memahami dunia fana akan menjadi protagonis di sana, dan mereka juga akan menjadi diriku. Saya bisa menyimpulkan bahwa lebih dari 99% orang tidak akan sanggup menanggung pukulan dan hinaan Song Yu. Begitu mereka mampu menanggungnya, mereka akan benar-benar menyatu dengan dunia fana. Saya khawatir akan sulit untuk melepaskan diri dari kesedihan yang saya rasakan saat itu. Dalam 100 tahun yang sederhana ini, kita telah merasakan hangat dan dinginnya sifat manusia. Kalau tidak, saat Su-han pergi, dia tidak akan berkata pada Wang Hui, dunia ini tidak berharga. 1 hari kemudian, Su-han berdiri dan melihat ke kejauhan. Pelangi panjang datang dari cakrawala, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di depan mata kita dalam sekejap. Itu adalah pita sutra emas. Di atas pita itu berdiri seorang pria yang tampak sangat muda dan tampan. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di depan Su-han. Tidak ada jejak tekanan padanya, tetapi ia tampak seperti orang biasa. Tetapi ada 7 bintang di antara alisnya, dan semuanya berwarna hitam pekat.
Puncak alam dewa. Subaliu, senang bertemu denganmu, senior. Su Han mengepalkan tinjunya. Sutra Jinling adalah harta karun ikonik istana penyewaan. Menurut rumor, ini adalah salah satu harta karun tercepat di bidang bintang atas. Tidak ada tingkatannya, tetapi sulit ditandingi. Apakah kamu menungguku? Mata pemuda itu berbinar. Ya, Su Han mengangguk. Pemuda itu langsung menunjukkan ekspresi lega dan mendesah. Semua orang bilang kau, Subaliu, punya bakat luar biasa, tapi kau memang arogan dan tidak peduli dengan dunia. Sekarang sepertinya rumor itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Terima kasih atas pujiannya, senior, kata Su Han. Perkenalkan diri saya, Fang Ji, pemimpin garda wilayah ketujuh istana penyewa. Fang. Su Han sedikit tertegun. Fang Ji tak kuasa menahan tawa dan berkata, sudah kuduga kau akan seperti ini, tapi kau benar. Aku dari keluarga Fang. Fang Ze dari istana Yunmu adalah keponakanku, dan Fang Xijin adalah keponakanku. Jadi begitu. Su Han mengepalkan tinjunya lagi, banjirlah yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Anggota keluarga tak lagi saling mengenal sebagai keluarga. Haha, kau dan Fang Ze sama-sama kepala istana Pangeran Yun. Tak berlebihan jika kukatakan kalian satu keluarga. Fang Ji tertawa. Su Han tetap diam sambil mengeluarkan kristal ingatan. Ini dunia fana milikku. Aku berharap istana pengadilan manusia akan bersinar di seluruh dunia dan membawa kejayaan bagi umat manusia. Sangat menyenangkan. Senyum Fang Ji memudar, dan dia melihat kristal memori di tangan Su Han, tetapi tidak langsung mengambilnya. Saya khawatir Dewa Petir kuno sangat enggan, kan? Penguasa Istana Timur adalah orang yang sangat baik hati. Dia tahu betul arti penting dunia fana ini. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia tidak menghentikan saya, kata Su Han. Sebenarnya, siapapun akan melakukan hal yang sama. Mengatakan kau tidak menyesal sama sekali itu omong kosong belaka. Jika aku Dewa Petir kuno, aku mungkin tidak akan membiarkanmu menyerahkan dunia fana kepada istana manusia, kata Fang Ji. Demi umat manusia dan dunia, Su bersedia melakukannya, dan demi istana Pangeran Yun, aku bersedia melakukannya, kata Su Han. Fang Ji melirik Su Han dalam-dalam dan berkata, kau selalu memikirkan istana Pangeran Yun. Jarang sekali kau punya hati seperti itu. Melihat kembali ke masa lalu dan masa kini, ada begitu banyak orang hebat, bagaikan sungai yang mengalir ke timur. Tapi mereka yang tahu cara membalas budi bagaikan matahari dan bulan di antara bintang-bintang, sungguh langka. Su Han terdiam. Itu saja. Fang Ji mengambil kristal ingatan itu dan berkata, tujuan utamaku datang ke sini hari ini adalah untuk mencapai alam fana. Karena kau begitu bersedia, aku tidak akan menolak. Namun, karena pentingnya alam fana, istana telah memutuskan untuk memberimu sonya hingga kau mencapai tingkat yang lebih rendah. Selain itu, istana Pangeran Yun bisa mengatur 3 orang untuk pergi ke istana penyewaan. Mereka juga akan diberi makan oleh cairan misterius itu, tetapi hanya ada 1 kolam. Apakah mereka bisa menerobos tergantung pada keberuntungan mereka sendiri, kata Fang Ji lagi. Terima kasih, senior, dan terima kasih Renting Palace. Su Han buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Biasanya, mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada istana pengadilan manusia hanya diberi hadiah berupa genangan cairan misterius. Seperti yang dikatakan Fang Ji, apakah seseorang dapat menerobos atau tidak, sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Namun kali ini, istana penyewa memberi hadiah kepada Su Han hingga ia berhasil melewati level kecil, dan juga dapat memilih 3 orang lagi dari istana Yunwang dan memberi hadiah kepada masing-masing dari mereka dengan genangan cairan misterius. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya dunia fana. Yang disebut cairan misterius tidak seperti cairan ilahi, yang sepenuhnya terkondensasi dari sumber daya dan hanya dapat mengakumulasikan kultivasi orang yang menelannya. Konon, cairan misterius ini juga terbenam dalam pikiran banyak dewa kuno. Selain meningkatkan kultivasi,
Dalam proses menelannya, seseorang dapat memahami penjelasan rinci tentang jalan surga oleh kekuatan-kekuatan super tersebut melalui pikiran-pikiran ini. Terlebih lagi, seseorang pernah memperoleh warisan dewa kuno dengan bantuan pikiran-pikiran ini. Dibandingkan dengan itu, peningkatan level kultivasi masih kalah dan tidak lagi penting. Istana sebenarnya memiliki catatan tentang waktu yang kau habiskan di wilayah bintang atas. Fang Ji seakan teringat sesuatu, lalu berkata sambil tersenyum tipis, kau mampu menunjukkan kekuatan tempur berkali-kali lipat melebihi tingkat kultivasimu sendiri, yang membuktikan bahwa sumber daya yang kau butuhkan untuk setiap terobosan juga jauh lebih besar daripada kultivator biasa. Ini hanyalah sebuah teorema, dan berlaku untuk semua orang, jadi kau tak perlu merasa beruntung. Su Han tersenyum canggung. Jelas, Fang Ji mengingatkan dirinya sendiri bahwa Istana Pengadilan Manusia menghadiahinya meskipun mereka tahu dia membutuhkan banyak sumber daya, sampai dia dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan keberuntungan Su Han, tetapi kemurahan hati Renting Palace. Kalian membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan kalian akan membutuhkan waktu lebih lama daripada yang lain untuk menghabiskannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Fang Ji mengingatkan lagi. Yang lain hanya punya waktu segenap genangan cairan misterius, tapi dia, Su Han, punya waktu setingkat kecil. Generasi muda pasti akan menghargainya, kata Su Han. Anda tidak perlu lagi membicarakan tentang senior dan junior. Fang Ji tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Aku sudah tahu kau berpatroli di surga atas nama Dewa Petir Kuno. Di dalamnya terdapat pakaian suci berzirah emas, pakaian khas Dewa Petir Kuno. Setelah kau memakainya, aku akan memanggilmu Tuan Su, setidaknya selama 100 tahun ke depan. Itu hanya nama. Aku tahu tempatku dengan baik, jadi tolong jangan dimasukkan ke hati, kata Su Han. Tidak, itu aturannya. Fang Ji berkata dengan serius. Mereka yang berada di alam dewa kuno itu arogan dan punya alasan untuk bersikap seperti itu. Mereka mungkin tidak menyapa Anda seperti itu, tetapi mereka yang berada di bawah alam dewa kuno harus mematuhi aturan. Kata Tuan tidak ditujukan kepada Anda, tetapi kepada baju zirah emas ini. Apakah Anda mengerti? Junior mengerti, kata Su Han. Huf, Fang Ji mendengus dingin. Jika istana manusia dulu tidak ada, umat manusia sekarang juga tidak akan ada. Mereka telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka tidak lagi menganggap serius istana manusia. Mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih, mengkhianati guru dan leluhur mereka. Mereka benar-benar tercela. Ketika bencana benar-benar datang, istana penyewaan akan tetap menjadi tujuan akhir mereka, kata Su Han. Mata Fang Ji berbinar, hahaha. Kau memang monster yang mengerikan. Bakatmu memang buruk, tapi kau juga sangat bijaksana dan saleh. Dengan orang sepertimu, umat manusia kita akan makmur. Su Han mendesah dalam hati. Istana Pengadilan Manusia seperti ini, selalu mempertimbangkan sudut pandang umat manusia, dan tidak mementingkan diri sendiri dalam luasnya dunia. Jika mereka lebih egois di awal, mungkin Istana Pengadilan Manusia akan tetap menjadi kekuatan paling kuat saat ini. Bahkan sampai pada titik ini, mereka masih mempertahankan niat awal mereka tanpa ada kebencian duniawi, yang sungguh mengagumkan. Bahkan Su Han, mantan Kaisar Naga Iblis kuno, tidak akan pernah berani berbicara omong kosong kepada Istana Pengadilan Manusia. Dia bahkan belum lahir saat Istana Pengadilan Manusia muncul. Baiklah, mari kita kesampingkan semua hal lainnya untuk saat ini. Apa rencanamu selanjutnya? Fang Ji berkata, menurutku, sebaiknya kau ikut langsung denganku ke Istana Manusia dan menerima nutrisi dari cairan misterius. Alasan mengapa para jenius menjadi jenius adalah karena mereka selangkah lebih maju dari yang lain dalam segala hal. Waktu tidak boleh disia-siakan. Jika kau bisa menerima nutrisi dari cairan misterius sesegera mungkin, entah itu untuk meningkatkan kultivasimu atau untuk memahami pikiran para dewa kuno, hanya akan ada manfaatnya, tidak ada bahayanya.
Istana pengadilan manusia ada di area tingkat 7, yang terlalu jauh dari sini. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalau aku kembali, itu akan membuang banyak waktu, kata Su Han. Apakah karena segitiga Luo Sheng? Tanya Fang Ji. Su Han tertegun sejenak, bagaimana kau tahu? Istana penyewa tahu banyak tentang dunia, bagaimana mungkin mereka begitu rapuh? Fang Ji menunjukkan kebanggaannya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di segitiga Luo Sheng. Aku hanya punya firasat, jadi aku berencana untuk pergi dan melihatnya, tanya Su Han. Setelah 3 hari, kau akan setara dengan Dewa Patroli Langit Kuno. Wajar saja jika kau pergi dan melihatnya. Lagi pula, memang begitulah adanya. Banyak generasi patroli langit telah memanfaatkan abad yang berharga ini untuk mencoba meningkatkan diri secepat mungkin. Fang Ji berkata, mengenai segitiga Luo Sheng, menurut berita yang diterima Istana Manusia, terjadi gempa bumi di dasar laut, kabut hitam membumbung hingga 30.000 mil, suara-suara suci kuno terdengar, dan lebih dari 7 dewa kuno sedang menuju ke sana. Detak jantung Su Han bertambah cepat. Dia mengingat kata-kata, kabut hitam, dan suara suci kuno. Menurut catatan kuno, ketika Pangu menciptakan dunia, rohnya terbagi menjadi 3 bagian, Taisang, Yuanxi dan Tongtian. Kemudian, esensi dan darah dibagi lagi dan disebarkan menjadi 12 tetes, membentuk 12 penyihir leluhur. Saat penyihir leluhur muncul, dia hanyalah sebuah jiwa, dan berwarna hitam. Adapun yang disebut suara suci kuno, 12 penyihir leluhur jelas bukan sosok kuat dari zaman kuno. Raungan dan kata-kata mereka yang acak mungkin terdengar seperti suara suci bagi orang-orang di generasi selanjutnya. Kusarankan kau jangan pergi ke sana. Meskipun para dewa kuno itu tidak akan menyerangmu, jika ada harta karun yang benar-benar muncul, kau tidak akan bisa merebutnya dari mereka, kata Fang Ji. Aku tidak berencana merampok, aku hanya ingin pergi melihat-lihat. Senang rasanya bisa memperluas wawasanku. Su Han tersenyum. Terserah kamu. Fang Ji melambaikan tangannya. Kau pintar sekali, nak. Kau tidak mau pergi ke istana pengadilan manusia bersamaku, dan kau malah menyebut segitiga Luo Sheng. Ada urusan lain, kan? Lupakan saja. Kau bisa berkontribusi pada dunia fana, membuktikan bahwa kau punya hati yang adil dan juga peduli pada umat manusia. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana dan mengirimmu ke sana? Su Han sangat gembira, terima kasih banyak, senior. Meskipun ada banyak keributan di segitiga Luo Sheng, ini baru permulaan. Tidak akan ada perubahan drastis untuk saat ini. Tenang saja dan ikuti aku ke istana manusia. Bagus. Keduanya setuju, dan Su Han berdiri di atas sutra Jinling. Saat pikiran Fang Ji berkelebat, seluruh sutra emas lenyap dalam sekejap. Setelah menjalani 2 kehidupan, ini adalah pertama kalinya Su Han merasakan kecepatan sebenarnya Jinling Chou dari istana penyewaan. Benar-benar di luar imajinasi Su Han. Ia melesat miliaran mil dalam sekejap, dan tirai cahaya terpancar dari kedua sisi sutra emas, membungkus mereka berdua agar tidak jatuh karena tak mampu menahan kecepatan tersebut. Meskipun ini hanya soal kecepatan, ia begitu cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat beradaptasi dengannya. Su Han merasa seolah-olah sedang diteleportasi melalui susunan teleportasi. Ia sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas karena jaraknya yang sangat jauh. Pada akhirnya, Su Han hanya duduk bersila di atas sutra Jinling dan tidak lagi penasaran dengan tempat-tempat yang dilewatinya. Senior, seberapa cepat sutra Jinling ini? Su Han bertanya pada Fang Ji. Fang Ji tersenyum kecil, jelas bangga pada Jinling Chou. Dengan tingkat kultivasiku, itu setara dengan kecepatan penuh dewa kuno bintang 4. Kelopak mata Su Han berkedut hebat. Jinling Chou terkenal karena kecepatannya, tetapi tidak seorang pun menyangka dia begitu menakutkan. Seorang pembangkit tenaga listrik alam dewa kuno bintang 4 dapat melintasi jarak bintang dengan 1 langkah, dan Jinling Chou ini sama. Lagi pula,
Menurut Fang Ji, hal ini masih dikendalikan oleh tingkat kultivasinya di puncak alam dewa surgawi. Jika di alam dewa kuno, bukankah akan lebih cepat lagi? Aku sudah lama mendengar tentang kecepatan Jin Lingzhou. Bahkan susunan teleportasi tingkat atas di bidang bintang superior pun tak mampu menandinginya. Sekarang sepertinya dia pantas menyandang reputasinya. Su Han mendesah. Harta karun ini berharga, tapi juga langka. Dilihat dari seluruh bidang bintang atas, hanya ada sekitar 5, dan istana manusia menempati 4 di antaranya, kata Fang Ji. Oh, Su Han menunjukkan ekspresi penasaran, yang terakhir ini ada di kekuatan besar mana? Fang Ji menatap Su Han dan berkata, itu di dalam istana Pangeran Yunmu. Su Han tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar nama Jin Lingzhou, tetapi itu hanyalah item yang berhubungan dengan kecepatan, jadi dia tidak pernah memberikan perhatian khusus padanya. Anggota Istana Pengadilan Manusia menikmati banyak hak di bidang bintang superior ini. Di antara semuanya, salah satunya adalah Anda dapat melintasi interval tersebut tanpa biaya apapun dan tanpa batasan apapun dalam budidaya. Jin Lingzhou dapat melipat ruang dan bahkan melewati area tingkat ke-5 dan memasuki area tingkat ke-6 tanpa terdeteksi oleh penjaga di area tersebut. Su Han dapat merasakan bahwa saat ia memasuki area level 6, beberapa pikiran suci yang mengerikan menyapu, dengan tekanan luar biasa di dalamnya, yang sungguh menakjubkan. Mereka semua adalah master tingkat atas di area tingkat ke-6. Tidak perlu khawatir tentang mereka, Fang Ji mengingatkan. Su Han mengangguk, sambil berpikir dalam hati bahwa mereka juga pasti orang-orang berkuasa di alam dewa surgawi. Mereka jelas menyadari keberadaan Fang Ji dan tidak menghentikan mereka, membiarkan Fang Ji dan Su Han lewat. Butuh waktu sekitar setengah hari untuk melintasi area tingkat ke-6 dan memasuki area tingkat ke-7. Su Han awalnya berencana untuk melihat tempat ini untuk melihat apakah masih familiar seperti di kehidupan sebelumnya, tetapi Jin Lingzhou terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Sekitar 1 jam setelah memasuki area tingkat ke-7, sebuah bangunan besar muncul di depan Su Han. Tidak ada istana, hanya 9 menara. Masing-masing dari 9 menara ini tingginya sedikitnya 10.000 kaki, menjulang ke langit. Jarak antara 9 menara lebih dari 10.000 mil. Dengan kata lain, jarak yang ditempati 9 menara ini sendiri mendekati 100.000 mil. Itulah 9 menara di halaman manusia yang terkenal. Sebuah tembok besar membentang seperti naga panjang, mengelilingi 9 menara. Ruang kosong lainnya berupa danau kecil, atau tempat menanam bunga, tanaman herbal, atau obat-obatan, atau hutan. Bagaimana? Tidak apa-apa, kan? Fang Ji tersenyum pada Su Han. Ya, Su Han mengangguk, tetapi tidak tampak terkejut. Malahan, ia mendesah dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah membangun istana untuk Istana Pengadilan Manusia dan juga datang ke Istana Pengadilan Manusia untuk diberi makan oleh cairan misterius itu. Tetapi saat itu, jarak antara 9 menara pengadilan manusia setidaknya lebih dari 100.000 mil, dan total luas seluruh istana pengadilan manusia melebihi 1 juta mil. Dibandingkan dengan waktu itu, sekarang telah menyusut sekitar 10 kali lipat. Jika ini terus berlanjut, lingkup istana pengadilan manusia akan terus menyusut. Setelah titik tertentu, aku khawatir mereka bahkan tidak akan punya tempat untuk berdiri di bidang bintang atas. Su Han mendesah dalam hati, ada begitu banyak kultivator di wilayah bintang atas, tetapi berapa banyak yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin baik-baik saja di era ketika iblis berkembang pesat, tetapi sekarang, umat manusia telah menjadi salah satu ras terkuat di wilayah bintang atas. Hanya sedikit ras yang berani memprovokasinya. Ini seperti masa damai, ketika semua orang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli dengan kekuatan yang pernah membantu mereka berjuang keluar dari lautan penderitaan. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Memang selalu begitu.
Ini adalah arah tujuan besar dan tren umum, dan Su Han tidak bisa berkata apa-apa. Ambil contoh dirinya sendiri. Dia memiliki benda-benda berharga seperti mahkota tertinggi, busur yin yang, dan telur gagak emas. Akankah dia menyerahkannya ke istana manusia? Mengambil langkah mundur, jika dia dapat menggunakan salah satu keterampilan dan metode yang dimilikinya, itu akan bermanfaat bagi umat manusia, tetapi apakah dia akan menggunakannya? Apa hasilnya setelah dikeluarkan? Fang Ji tiba-tiba menghela napas dan berkata, Istana Pengadilan Manusia adalah kekuatan yang paling dibanggakan umat manusia. Istana ini tampaknya sedang berkembang pesat sekarang, tetapi dibandingkan dengan masa lalunya yang gemilang, istana ini sama sekali tak tertandingi. Su Han tentu saja tahu hal itu tanpa dia mengatakan apapun. Banyak orang yang mencemooh gagasan istana manusia, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa istana manusia tidak membutuhkan harta mereka, melainkan hasrat mereka? Su Han mengangguk pelan, aku juga dengar sejak umat manusia terbentuk, istana manusia terus merosot. Kalau saja lebih egois, keadaannya tidak akan seperti ini. Jika kau benar-benar punya motif egois, maka ini bukan istana pengadilan manusia. Fang Ji tidak berpikir lagi, ayo, ikuti aku masuk. Tidak banyak murid di istana pengadilan manusia. Dibandingkan dengan wilayah seluas sekitar 100.000 mil, hampir tidak ada murid di sana. Saat Su Han berjalan, ia melihat beberapa murid saling berbincang tentang prinsip-prinsip agung. Mereka sopan dan meskipun tidak mengenal Su Han, mereka akan mengangguk sebagai salam ketika bertemu dengannya. Tinggal di sini, hati Su Han perlahan-lahan akan tenang, seperti saat ia berubah menjadi manusia biasa di desa Liu Hua. Tak perlu khawatir dengan perhitungan pihak lain, juga tak perlu khawatir dengan krisis yang mungkin terjadi kapan saja. Rasanya seperti bermandikan sinar matahari musim dingin, dan Anda merasa nyaman di mana-mana. Duung! Tiba-tiba, suara teredam datang dari menara pertama. Itu suara lonceng. Kemudian nada kedua dan ketiga menyusul. Banyak murid yang mendongak dengan senyum di wajah mereka. Orang lain telah memberikan kontribusi ke istana pengadilan manusia. Masih ada orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Seandainya ada lebih banyak orang seperti ini, persatuan umat manusia akan semakin kuat. Ras kita akan menjulang tinggi ke angkasa, mengalahkan semua ras lain, dan berdiri di puncak jajaran bintang superior. Suara satu menara adalah suara umat manusia. Suara itu bergema setiap hari untuk mengingatkan para murid istana manusia agar tidak melupakan rasa malu masa lalu. Bunyi dua lonceng dalam satu menara menandakan bahwa suara Tao telah merasuk ke dalam hati dan menggetarkan. Lonceng ini juga akan berdentang setiap hari untuk menginspirasi banyak murid agar berlatih keras dan menjadi pilar umat manusia. 3 cincin pada salah satu menara merupakan tanda terima kasih, dan setara dengan memberitahu semua siswa bahwa seseorang telah memberikan kontribusi pada pengadilan manusia. Oleh karena itu, ketika lonceng di menara pertama berbunyi 3 kali, semua siswa istana penyewaan di Siwanli tahu bahwa ada seseorang yang memberi kembali kepada istana penyewaan tanpa pamrih. Meskipun tidak diketahui jenis kontribusinya, kontribusi itu akan segera diukir pada mural istana pengadilan manusia, sebuah catatan permanen yang dapat dilihat kapan saja. Namun yang tidak diduga oleh para siswa tersebut ialah setelah lonceng berbunyi 3 kali di menara pertama, suara lonceng berbunyi juga terdengar dari menara kedua. Duung, duung, duung. 3 suara berurutan, bagaikan guntur, memekakkan telinga. 2 menara berdenting bersama. Kontribusi orang ini terhadap istana manusia pasti sangat berarti. Sudah 800 tahun sejak kedua menara itu meraung bersamaan, kan? Ayo pergi dan lihat. Duung, duung, duung. Ketika banyak orang berlari menuju mural, suara 3 lonceng berdenting datang dari menara ketiga. Semua orang berhenti dan berdiri di sana dengan linglung. Ketiga menara meraung bersama. Artinya sumbangan yang diberikan orang ini kepada istana pengadilan manusia sedikitnya lebih besar daripada jumlah keseluruhannya.
Apakah benar-benar sebesar itu? Istana Pengadilan Manusia benar-benar telah mengalami kemunduran. Ya, kontribusi yang sedikit lebih besar dapat memicu 3 menara meraung secara bersamaan. Dulu, jika memungkinkan untuk memicu 3 raungan dari 1 menara, itu akan dianggap cukup baik. Duung, duung, duung. Di tengah diskusi, 3 kali bunyi lonceng terdengar dari menara keempat. Banyak sekali orang yang mengangkat pandangan mereka, ekspresi mereka berubah dengan ekspresi tidak percaya. Sebelum mereka bisa berbicara, duung, duung, duung. 3 lonceng berbunyi dari menara kelima, menara keenam, dan bahkan menara ke-9. Seluruh Istana Pengadilan Manusia, yang meliputi area seluas 100.000 mil, tiba-tiba terdiam pada saat itu. Lalu, keributan dan diskusi besar pun terjadi. Bagaimana mungkin 9 menara dan 3 cincin? Kontribusi terbesar Istana Manusia. Hanya kontribusi yang diwariskan turun-temurun yang dapat memicu 3 cincin 9 menara. Apa sebenarnya yang diberikan orang ini kepada Istana Manusia? Di era ketika iblis belum muncul, sehebat apapun kontribusinya, mustahil untuk mencapai ini. Cepat, cepat, pergi dan lihat muralnya. Jika seseorang bisa memicu 3 cincin 9 menara, mural itu pasti sudah mengungkapkan kontribusi orang ini. Ya, coba periksa. Sejumlah besar sosok berlari ke arah mural, tetapi sebelum mereka mencapai mural, 9 sinar cahaya yang menakjubkan tiba-tiba keluar dari 9 menara halaman manusia, seperti jaring besar, menyebar dan menyinari semua siswa. Bermandikan cahaya ini, mereka memperlihatkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, mengangkat tangan mereka dengan lembut, melihat banyak titik cahaya yang menembus ke dalam tubuh mereka, dan pikiran mereka tampaknya akan meledak. Suara suci Dao Agung. Inilah suara suci yang mulai terbentuk, suara suci yang mulai terbentuk. Ya ampun, aku benar-benar bisa bermandikan suara suci. Istana Manusia belum membuka suara suci Dao Agung setidaknya selama 100.000 tahun, kan? Belum lagi, ini suara suci yang sedang terbentuk. Cepatlah dan pahami, kesempatan ini sulit didapat. Sejumlah besar siswa duduk bersila, menutup mata, dan mulai memahami suara suci dengan segenap hati dan jiwa mereka. Sinar cahaya yang banyak itu membentuk not-not musik yang menyatu secara diam-diam ke dalam tubuh para siswa ini, yang memungkinkan mereka meningkatkan pemahaman mereka sedikitnya 10 kali lipat dalam waktu singkat. Dan ketika mereka memahami suara suci Tao, suara yang bergema mencapai telinga setiap orang. Subaliu, pemimpin umat manusia, mempersembahkan dunia fana kepada Istana Pengadilan Manusia. Ini adalah hadiah yang akan diwariskan sepanjang masa. Umat manusia telah mencapai pencerahan dan memancarkan suara suci mereka sendiri, yang akan berlangsung selama 3 hari. Mendengar ini, semua orang terkejut. Suara suci Dao Agung ini tidak dipancarkan oleh Istana Pengadilan Manusia, tetapi dipancarkan oleh Dao Agung ras manusia di 9 menara pengadilan manusia sendiri. Subaliu yang mana? Utusan istana tingkat 7 dari Istana Pangeran Yun. Ya ampun, dia benar-benar berhasil menjadi manusia fana. Bukan roh. Dia berasal dari Istana Yunwang, tapi dia tidak menyerahkan dunia fana kepada Istana Yunwang, melainkan ke Istana Manusia. Kontribusi semacam ini sungguh sebuah warisan. Dia menawarkan dunia fana tanpa izin. Akankah Istana Pangeran Yun, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Sebagai murid Istana Manusia, bagaimana mungkin aku punya pikiran kotor seperti itu? Aku akan bertanggung jawab 3 poin dan menganggapnya sebagai hukuman. Kalau tidak salah, ini seharusnya dunia fana pertama dalam sejarah manusia, kan? Maknanya begitu besar sampai-sampai aku khawatir kata-kata tak mampu menggambarkannya. Dengan dunia fana ini, umat manusia kita akan berkembang pesat. Bukan tidak mungkin untuk menekan ras lain dengan dunia fana ini. Pantas saja menara 9 berdentang 3 kali. Subaliu itu sungguh pahlawan umat manusia. Dengan orang-orang luar biasa seperti itu di sekitar kita, mengapa umat manusia harus khawatir tidak akan mencapai kesejahteraan?
Mulai sekarang, aku hanya akan percaya pada Subaliu dan menaatinya. Meskipun banyak murid tengah memahami suara suci Dao Agung, masih terdengar suara seperti ombak yang menyapu istana penyewaan. Fang Ji tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Su Han tahu apa yang dipikirkannya dan tersenyum. Hanya 3 hari. Aku bisa menunggu. Tidak mudah bagi suara suci ini untuk terbentuk. Senior, tolong jangan khawatirkan aku untuk saat ini. Fokus saja untuk memahaminya. Nyata, Fang Ji sangat gembira. Kau memang pahlawan umat manusia. Kau sungguh punya hati seperti itu. Aku tak akan menolaknya. Aku berutang budi padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia duduk bersila dan memusatkan seluruh energinya untuk memahami suara suci Tao. Su Han terdiam. Saya hanya harus menunggu 3 hari lagi, tetapi dia memuji saya sedemikian rupa sehingga saya merasa sedikit malu. Jika kita benar-benar ingin membicarakan jalur paling murni umat manusia di bidang bintang superior ini, istana manusia tak diragukan lagi yang terbaik. Lagi pula, istana manusia adalah kekuatan pertama umat manusia. Saat itu, semua orang bekerja sama, dan semua jalur suci bersatu, yang menghasilkan pencapaian gemilang saat ini. Aku tak sabar menunggu 3 hari ini dengan sia-sia. Sebaiknya aku mencari wawasan. Setelah ragu sejenak, Su Han duduk bersila di samping Fang Ji. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Cahaya menghilang, suara suci memudar, dan akhirnya kembali ke 9 menara pengadilan manusia. Semua orang membuka mata mereka, termasuk Su Han. Waktunya terlalu singkat, dan aku belum mencapai pencerahan apapun. Namun, perasaan bermandikan suara suci ini sungguh nyaman, gumam Su Han dalam hati. Dia tidak menyangka akan memperoleh apapun hanya dalam 3 hari. Adapun murid-murid yang lain, ada yang tersenyum gembira, ada yang dipenuhi rasa gembira, dan ada pula yang menggelengkan kepala karena kecewa. Yang mengejutkan Su Han adalah Fang Ji yang ada di sampingnya tidak membuka matanya, melainkan terus duduk bersila. Ada aura yang keluar dari tubuhnya, menjadi semakin kuat. Hanya dalam 3 hari, dia sudah mendapatkan sesuatu. Pemahamannya begitu tinggi, atau mungkin dia sudah mencapai titik jenuh, dan suara suci Dao Agung hanyalah sebuah kesempatan, yang memungkinkannya meraih kesuksesan secara alami. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.